Sebelum abad ke-20, perlawanan bangsa Indonesia masih dilakukan bersifat lokal atau kedaerahan secara fisik dengan menggunakan senjata tradisional dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik. Namun, perlawanan seperti itu selalu gagal dan dapat diberantas oleh penjajah. Banyak pejuang-pejuang yang tewas dalam peperangan tersebut dan akhirnya masa perjuangan fisik berakhir kemudian beralih ke masa perjuangan melalui organisasi modern. Itu bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan pada akhir abad ke-20, para pejuang Indonesia mencoba membuat strategi baru dalam perlawanannya melawan penjajah, melawan kolonial untuk meraih kemerdekaan. Strategi yang dipakai pada zaman tersebut tidak memakai senjata dan berperang, tetapi dengan mendirikan organisasi-organisasi yang modern untuk perlawanan, sehingga pada zaman tersebut dikenal dengan masa pergerakan nasional. Muncullah organisasi-organisasi yang bersifat modern, lebih terarah, dan lebih terorganisir. Organisasi-organisasi muncul pada masa pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo. Organisasi ini berawal dari gerakan Dr. Wahid Sudiroso yang berkeliling Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Selain mensosialisasikan pendidikan, terdapat pula dana pendidikan untuk mereka yang kurang mampu. Dana pendidikan tersebut disebut dengan studi PAUD. Kemudian pada tahun 1907 terjadi pertemuan antara Dr. Wahid Sudirosodo dengan Sutomo. Seorang mahasiswa, Sofia Sutomo, tertarik dengan gagasan Dr. Wahid Sudirosodo lalu mendirikan organisasi. Ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia dan beranggotakan mahasiswa Sofia. Organisasi ini berawal dari organisasi Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1911. Organisasi ini awalnya dibentuk untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. Syarikat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912 yang diketahui oleh Hos Cokroaminoto. Setelah menjadi Syarikat Islam, keanggotaan Syarikat Islam menjadi semakin besar karena semua orang diperbolehkan ikut dalam organisasi ini jika beragama Islam. Akan tetapi, pada tahun 1921, Syarikat Islam terpecah menjadi dua kubu, yaitu Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya penyusupan paham sosialis komunis. Adapun yang disebut dengan Syarikat Islam Putih adalah Siang Putih yang bersifat di Yogyakarta. Tokoh tergabung dalam organisasi ini adalah Haji Agus Salim. Sementara untuk Syarikat Islam Merah berpusat di Semarang yang berhalang komunis. Tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Semaun, Alimin, dan Pesona. Selanjutnya Indische Partix didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendiri organisasi ini antara lain Dr. Does Dengker dan Danu Dirja Sutiabudi, R.M. Suwardi, dan Suryadi Ningrat, atau kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Mereka kemudian dikenal sebagai tiga serangkai Indische Partix, bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, serta mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini adalah organisasi politik yang berani mengkritik pemerintahan kolonial Belanda. Kritik tersebut ditunjukkan melalui tulisan R.M. Suwardi Suryaningrat yang Selanjutnya Perhimpunan Indonesia. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta Cipto, Mangkusomo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini memiliki asas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta kepada pemerintahan kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia memiliki majalah yang disebut dengan Hindia Putra dan kemudian diubah menjadi Indonesia.